Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita merasakan betapa Allah memberikan kita umur panjang. Tadi malam kita diwafatkan oleh Allah dengan wafat kecil, yaitu tidur. Kemudian kita dihidupkan kembali, dibangunkan. Kita pun memuji Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita kembali setelah sebelumnya mematikan kita. Orang mati dan orang tidur sama-sama rohnya digenggam oleh Allah. Bedanya, orang yang belum dihendaki mati, mereka tidur, rohnya dikembalikan lagi sehingga bangun. Dan orang yang memang sudah mati tidak dikembalikan lagi, itu bedanya. Tapi sama-sama digenggam. Para jamaah rahimakumullah, menikmati karunia umur panjang ini kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah bermajelis ilmu sebagaimana yang kita lakukan ini. Semoga ini merupakan bekal sangu untuk kita kembali ke kampung kita yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kampung akhirat adalah kampung kita yang sesungguhnya. Para jamaah rahimakumullah, kita mengkaji bab haji. Tema kita bab haji. Ini adalah pembahasan yang panjang, yang banyak hadis-hadis yang telah dinukil oleh muallif penyusun kitab di dalam kitab ini, dalam kitab Bulughul Maram, yaitu Asy-Syaikh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu lahu wa ghafarallahu lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jamil muslimin wal muslimat, amin ya rabbal alamin. Kita akan sampaikan secara umum terlebih dahulu tentang pelaksanaan haji, sehingga tergambar bagaimana ketentuan syariat untuk pelaksanaan haji.
banyak sekali kaum muslimin, bukan saja yang datang dari Indonesia, tetapi dari berbagai penjuru negeri, pelaksanaan hajinya belum pas. Pelaksanaan hajinya belum sesuai dengan tuntunan yang semestinya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan gambaran secara umum bagaimana pelaksanaan haji, sehingga yang sudah berhaji lebih dikuatkan lagi ilmu tentang manasik ini, karena berarti merefresh, menyegarkan kembali tentang wawasan ini. Dan yang belum berangkat haji maka akan mengetahui gambaran secara umum, karena ibadah haji ini bukan seperti sholat, puasa, zakat yang sering kita jumpai dan kita sudah melaksanakannya. Alhamdulillah, haji ini kan setahun, haji ini kan sekali dalam seumur hidup, sehingga barangkali yang belum berangkat juga tidak tergambarkan haji itu gimana. Maka kita akan menyampaikan secara umum, sehingga harapannya menguatkan yang sudah berangkat, merefresh dan memberi gambaran bagi yang belum berangkat, biar benar-benar sesuai dengan tuntunan. Kita berangkat dari Indonesia, katakan ke Madinah terlebih dahulu, karena haji Indonesia ada yang langsung menuju Mekah, ada yang menuju Madinah terlebih dahulu. Kita bahas yang ke Madinah dulu. Berangkat dari sini ke Madinah. Karena kita berangkat ke Madinah terlebih dahulu, maka mikotnya atau mulai niat hajinya itu dari Bir Ali, Dzul Hulaifah, dulu disebutnya Dzul Hulaifah, sekarang populer dengan Bir Ali. Kita orang Indonesia biasanya hajinya tamattu, karena haji ada 3 macam: haji tamattu, haji qiran, haji ifrad. Kita orang Indonesia biasanya haji tamattu. Tamattu itu pengertiannya apa? Berangkat untuk menunaikan umroh dulu sampai selesai. Nanti ketika tanggal 8 Dzulhijjah baru memulai pelaksanaan haji. Jadi datang untuk umroh terlebih dahulu. Nah, maka dari Madinah kita sudah mikot di Dzul Hulaifah atau Bir Ali, kita berniat umroh. Labbaika umrotan atau labbaika Allahumma umrotan. Dilafatkan? Iya, dilafatkan. Di dalam syariat enggak ada niat ibadah yang dilafatkan kecuali haji dan umrah. Kita sholat enggak ada melafatkan niat usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nanti sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman fi masjid al-burhan lillahi ta'ala. Tidak ada dilafatkan. Tetapi haji dan umrah diperintahkan dilafatkan. Wudu enggak ada nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari, tidak ada ketentuan syariatnya dilafatkan. Baca Quran, nawaitu an aqra'al Qur'ana lillahi ta'ala. Zakat, nawaitu an ukhrijaz zakah. Lafaz-lafaz yang populer ini
bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satu periwayatan pun dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak ada. Tapi kok populer sekali karena kesalahan para pengikutnya Imam Asy-Syafi'i di dalam memahami statement Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i tidak pernah berpendapat demikian. Baik, intinya niat yang dilafazkan adalah haji dan umrah. Kita tadi di mana? Bir Ali. Labbaik Allahumma umratan, labbaika umratan. Dalam posisi mengenakan pakaian ihram. Kalau yang wanita sebagaimana yang dikenakan sekarang, itulah pakaian ihramnya. Bedanya tidak memakai cadar. Yang laki-laki 2 helai kain, kain atas dan kain bawah. Tidak ada apapun selebihnya, hanya 2 helai kain. Kalau sudah niat ihram, maka aktivitas atau ritual yang berikut adalah talbiyah. Talbiyah, perjalanan dari Bir Ali sampai Mekah adalah talbiyah. Kalau pakai bis sekarang 6 jam, maka talbiyah terus. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus. Kalau misalnya ngantuk, ya tidur. Apa boleh ngobrol? Boleh. Tetapi yang harus disadari, ini ibadah, dan kesempatan yang ada adalah untuk banyak bertalbiyah. Banyak sekali yang terjadi karena perjalanan yang jauh melelahkan sekitar 6 jam. Sebagian mereka HP-an, main game, dan yang lain-lainnya sibuk dengan HP. Sudah capek tidur, bangun HP-an lagi. Jadi benar-benar HP ini menjadi fitnah yang luar biasa. Padahal kesempatannya untuk talbiyah, sebanyak-banyak bertalbiyah. Kalau orang membaca dengan menghayatinya, bisa nangis. Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kita menyadari bahwasanya ini adalah panggilan dan kita memenuhinya. Banyak orang secara finansial mampu tetapi tidak mampu untuk berangkat. Banyak orang secara finansial, secara waktu memungkinkan, tetapi tidak berkesempatan. Kok saya engkau panggil ya Allah, maka aku penuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dulu orang-orang kafir melakukan haji dengan kesyirikan, maka aku datang memenuhi panggilanmu dengan tidak mempersekutukanmu. Jadi kalau dibaca sampai akhir, orang menghayatinya itu bisa menangis, bisa khusyuk, khudu, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini panjang, sekitar 6 jam kalau pakai bis. Nah ini, kemudian sampailah di Makkah. Kita akan tawaf. Kita memasuki Masjidil Haram sebagaimana kita masuk masjid dengan kaki kanan dan dengan doa masuk masjid. Kemudian sampailah kita di Ka'bah. Kita mulai dari sudut Hajar Aswad. Kalau bisa mencium, mencium. Kalau bisa menyentuh, menyentuh. Kalau nggak bisa dua-duanya, maka isyarat Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, tapi tidak dicium.
isyarat saja, bismillah Allahu Akbar, tidak dicium. Dicium itu bagi yang bisa menyentuh. Jadi bismillah Allahu Akbar. Kemudian kita berjalan berlawanan dengan arah jarum jam. 3 putaran pertama dengan rommel. 3 putaran pertama dengan rommel. Bahasa kita lari cepat tetapi langkahnya dipendekkan. Lari tetapi langkahnya dipendekkan. Itu rommel. Sampai mana? Dari mulai sudut Hajar Aswad sampai mana? Sampai Rukun Yamani. Kemudian dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad jalan biasa. Nanti putaran yang kedua juga begitu, rommel. Ngeliling sampai Rukun Yamani, nanti dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad jalan biasa. Nanti yang ketiga juga begitu, rommel. Dari sudut Hajar Aswad rommel. Berlari kecil sampai Rukun Yamani, nanti dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad jalan biasa. 3 putaran yang pertama kali saja. 4 putaran yang berikutnya jalan, gak ada rommel. Dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani sampai Hajar Aswad semuanya jalan. Ini keempat sampai selesai, sampai 7. Jadi rommel itu 3 putaran pertama saja, dan itu dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani. Adakah bacaan yang ditentukan? Gak ada. Kalau dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad ditentukan, zikirnya muqayyad, ditentukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus dibaca dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Tapi dari Hajar Aswad ke Rukun Yamani gak ada bacaan tertentu. Tetapi yang terjadi, banyak jamaah yang diajari dengan bacaan yang ditentukan. Putaran pertama bacanya ini, putaran kedua bacanya ini, putaran ketiga bacanya ini, 4 sampai 7. Gak ada. Jadi yang muqayyad kita lakukan dengan muqayyad, yang mutlak kita lakukan dengan mutlak. Jangan dimuqayyadkan. Yang mutlak dimuqayyadkan, yang muqayyad dimutlakkan. Gak boleh. Gak boleh. Yang muqayyad hanya dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian yang dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani bebas. Baca Quran pun boleh, bebas. Dan masing-masing membaca zikirnya ketika tawaf. Dijumpai sebagian kaum muslimin dikomandoi Allahumma, Allahumma, dan seterusnya. Nanti yang sampingnya juga begitu dikomandoi. Kadang-kadang terjadi kacau. Mengikutinya bukan yang di depannya, tapi mengikutinya yang di sampingnya. Bacanya bingung, kadang ngikuti depan, kadang ngikuti sampingnya. Kemudian pernah dijumpai komandonya membaca salah, yang diikuti juga membaca salah. Ini semacam ini tidak sesuai dengan tuntunan. Gak ada berjamaah seperti itu. Masing-masing sendiri-sendiri dengan khusyuk. Zikir apapun. Kalau sudah selesai 7 putaran, perlu kita sampaikan, perlu kita tegaskan, rommel itu 3 putaran yang pertama saja. 3 putaran pertama saja. 4 sampai 7-nya tidak rommel, tidak lari kecil. Ada yang kita tegur karena terus itu kita tegur, loh sudah selesai 3 putaran saja. Enggak, sekalian mumpung semangat. Oh ya sudah. Kemudian ketika kita sampaikan juga kepada sebagian orang, sudah sampai Rukun Yamani saja, kemudian jalan biasa. Enggak, mumpung semangat, afdol ini. Ya, ilmunya ilmu mumpung. Setelah 7 putaran berhenti di Hajar Aswad,
yang ketujuh sudah selesai. Kemudian posisi selendang yang tadinya salah satu pundaknya terbuka, sekarang ditutup dua-duanya karena kita mau sholat. Sholat itu pundak tertutup. Sholat itu dua pundak tertutup. Tadi kan ketika keliling tawaf salah satu pundaknya terbuka, udah sekarang tertutup. Ditutup dua-duanya menuju belakangnya maqam Ibrahim. Membaca wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Kalau nggak bisa di belakangnya, ya di belakangnya lagi. Kalau nggak bisa, ya di belakangnya lagi. Kalau bisa di belakangnya lagi. Kalau memang tidak bisa, ya terpenting dalam Masjidil Haram. Kalau memang tidak bisa, tapi upayakan di belakangnya. Salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Yang pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua baca Al-Ikhlas. Setelah selesai kita mau sa'i, tetapi disunnahkan menyentuh Hajar Aswad terlebih dahulu. Jadi kembali ke Hajar Aswad untuk menyentuh kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, maka kita menuju Bukit Sofa, tetapi diperintahkan minum zam-zam terlebih dahulu. Diperintahkan minum zam-zam terlebih dahulu, baru menuju Bukit Sofa. Ketika sudah mulai mendekati, kita baca Innas Sofa wal Marwata min sya'airillah. Sampai situ saja. Banyak yang terlalu semangat dilanjutkan. Innas Sofa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Enggak dilanjutkan sampai selesai. Ayatnya memang sampai situ ayatnya, tetapi Nabi mengajarkan Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Nabi bacanya sampai situ, ya sampai situ saja. Kemudian sampailah di atas, sampailah di Bukit Sofa. Kita membaca abda'u bima bada'allahu bihi. Ini dibaca ya sekali toh. Ya ketika sampai pertama kali di sofa dibaca sekali itu toh. Abda'u bima bada'allahu bihi. Nanti pelaksananya kan banyak yang nggak begitu. Setiap kali sampai sofa baca itu abda'u bima bada'allahu bihi. Setiap kali. Jadi tidak sesuai. Nah, baca ya pertama kali ketika mau memulai abda'u bima badallahu bihi. Kemudian menghadap kiblat. Membaca zikir yang sudah diajarkan Nabi. Ini banyak yang dilewatkan. Ya, okelah katakan bukan wajib. Bukan wajib, sehingga bukan pelanggaran. Tetapi sayang sekali ibadah yang seumur hidup cuma sekali kemudian dilewatkan. Sayang sekali. Kita menghadap Ka'bah membaca zikir yang sudah Nabi ajarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasar abdah wa zamal azaba wahdah. Setelah itu apa? Membaca doa bebas. Allahu Akbar. Ini kesempatan yang luar biasa sekali. Membaca doa bebas. Kalau sudah merasa cukup, baca zikir yang tadi lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasar abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian berdoa lagi bebas. Kalau sudah merasa cukup, baca zikir tadi lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasar abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Jadi zikirnya dibaca 3 kali. Sela-sela dari yang 3 ini membaca doa bebas.
Ini kesempatan doa yang mustajab, tapi banyak yang melewatkannya. Sampai di sofa sudah, turun ke Marwah sudah, sofa sudah. Sayang sekali coba begini toh. Ada juga yang melaksanakannya sampai di sofa membaca hanya sekali, kemudian turun sampai Marwah bacanya ya sekali, dan tidak digunakan untuk berdoa. Sayang. Nah, dan itu waktunya lumayan panjang. Waktunya lumayan panjang. Zikir 3 kali, di sela-sela zikir itu berdoa. Bebas. Kemudian kita turun, kita menuju Marwah. Nanti ketika kita turun, kita menuju Marwah, di antara Safa dan Marwah itu dulunya lembah. Dulunya lembah, sekarang lembahnya sudah nggak kelihatan, tetapi dikasih tanda lampu warna hijau. Lampu warna hijau. Maka dari lampu warna hijau ke lampu warna hijau itu dulu lembah. Di situ disunahkan lari-lari kecil bagi laki-laki, tapi yang bagi perempuan berjalan biasa. Nanti sampai Marwah, persis apa yang dilakukan di sofa, cuma tidak membaca abda'u bima badalaubi, sudah tidak baca. Itu kan pertama kali saja ketika mau memulai di sofa. Sampai di Marwah membaca menghadap kiblat, persis 3 kali zikir, di sela-selanya membaca doa. Kalau sudah selesai turun sampai Marwah, nanti di atas bukit Marwah persis menghadap ke Ka'bah, menghadap ke kiblat, membaca 3 zikir tadi, 3 kali zikir 3 kali, di sela-selanya doa. Terus sampai Marwah, demikian sampai sofa, demikian sampai Marwah. Ketika sudah ke-7 kali sudah selesai. Nah, kira-kira berapa kali kita berkesempatan membaca doa di sofa? 2 kali 4, di Marwah 2 kali 3. 4 ditambah 3 7, 7 kali 2 14. 14 kali kesempatan membaca doa. Apa tidak disiapkan? Sebaiknya disiapkan. Karena kalau misalnya tidak disiapkan, aduh doa apa lagi ya? Sudah dibaca semua ya. Gara-gara nggak disiapkan. Maka disiapkan. Ketika sudah selesai terakhir di Marwah, maka potong rambut. Karena ini adalah umroh haji yang nantinya tanggal 8 Dzulhijjah kita memulai pelaksanaan haji. Ini kan tamattu, umroh dulu. Nah, umrohnya sudah selesai, tawaf dan sa'i sudah selesai, berarti sudah selesai umroh. Nah, kita potong rambutnya, tidak digundul, tetapi dipendekkan. Taksir, pengertian taksir memendekkan, yang rajih insyaallah itu dicukur rata. Misalnya dicukur 1 senti rata, satu kepala 1 senti. Kemudian pakai pakaian biasa, nggak ada larangan-larangan lagi, bebas. Yang awalnya nggak boleh pakai minyak wangi, kemudian nggak boleh pakai baju berjahit, nggak boleh pakai celana, nggak boleh pakai topi. Ini untuk laki-laki ya. Maka sekarang menjadi boleh, bebas. Nunggu 8 Dzulhijjah. Sampailah tanggal 8 Dzulhijjah. Nunggunya berapa lama? Nunggunya tergantung kapan memulainya. Nunggunya bisa sekian hari. Ada yang nunggunya 3 hari, 4 hari, 5 hari, nanti ada yang 1 pekan. Ya tergantung kapan memulainya. Intinya 8 Dzulhijjah itu mulai pelaksanaan haji. 8 Dzulhijjah mulai pelaksanaan haji. Pagi tanggal 8 kita mulai ihram
dari mana? Dari hotel kita masing-masing. Maul ihramnya dari hotel kita masing-masing. Berpakaian ihram dari hotel, kita membaca labbaik Allahumma hajjan atau labbaika hajjan. Kemudian dari hotel kita berangkat menuju Mina. Nanti sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh di Mina. Berangkat tanggal 8 pagi Dzulhijjah dari hotel, kita sudah ihram dari hotel menuju Mina. Nanti di Mina duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholatnya dikosor tapi tidak dijamak. Ini juga banyak yang ribut. Maksudnya banyak yang ribut bagaimana? Ketika disampaikan sholatnya kosor Bapak Ibu, loh kok kosor? Gak ngapa-ngapain kok kosor? Nah ya sudahlah, gak boleh berdebat, ngasih ilmu, sudah selesai, kita gak memperpanjang. Kemudian ketika disampaikan tidak dijamak, ngapain tidak dijamak? Ya macam-macam itu ya. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh yang 4 rakaat itu dikosor dan pelaksanaannya tidak dijamak. Kalau kemudian kita ditanya, itu kosor terkait dengan apa? Kosor kan terkait dengan musafir. Yang namanya sholat kosor itu terkait dengan musafir. Sementara keberadaan kita di situ sudah lebih dari 4 hari. Sudah lebih dari 4 hari. Ini bagi yang mengambil pendapat musafir itu 4 hari. Keberadaannya kan sudah lebih dari 4 hari. Kok kosor? Kosornya bukan karena musafir. Kosornya karena keberadaannya di Mina. Sehingga orang yang bukan musafir atau penduduk asli di situ ya kosor. Karena la yata'allaq bis safar walakin yata'allaq bil manasik. Tidak terkait dengan safar tetapi terkait dengan manasik, pelaksanaan haji. Bahwasanya di Mina disunnahkan sholatnya qashar tapi tidak dijamak. Zuhur 2 rakaat, nanti asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat sampai subuh. Nah berarti subuhnya sudah tanggal 9. Tanggal 9 Dzulhijjah pagi itu masih di Mina. Kemudian siap-siap menuju Arafah. Upayakan zuhur sudah di Arafah. Upayakan zuhur sudah di Arafah. Sampailah kita di Arafah biasanya sebelum zuhur sudah sampai. Nah, di Arafah ritualnya apa di Arafah? Sebelum sholat zuhur ada khutbah terlebih dahulu. Jadi diadani, kemudian khutbah Arafah. Setelah khutbah selesai diiqamati. Kemudian sholat zuhur dan asar di jamak dan di qashar. Zuhur dan asar di jamak dan di qashar.
Setelah itu apa? Setelah itu apa? Ritualnya sampai maghrib berdoa. Dari zuhur sampai maghrib berdoa. Iya. Dari zuhur sampai maghrib berdoa. Kalau capek, maka membaca zikir yang memang dikhususkan dibaca di situ dan yang paling utama, karena memang diperintahkan secara khusus zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir, terus sebanyak-banyaknya. Kemudian kita pengen berdoa, berdoa lagi, karena dari zuhur sampai maghrib itu berdoa. Kira-kira kita mau berdoa apa dari zuhur sampai maghrib? Bingung kita kalau kita tidak menyiapkan diri. Maka disiapkan, selain memperbanyak doa, maka memperbanyak zikir yang dikhususkan tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Sampai kapan? Berdoa dan berzikir ini sampai maghrib. Nanti sholat maghribnya di mana? Sholat maghribnya bukan di Arafah. Sudah datang waktu maghrib, kita berjalan, kita bertolak menuju Musdalifah. Begitu sampai Musdalifah, disitulah kita sholat maghrib. Jamak takhir, karena sampai sana sudah masuk waktu Isya. Ya. Jamak takhir. Salat maghrib 3 rakaat, kemudian dilanjut salat isya 2 rakaat. Nah, kita bicara di Arafah dulu. Keluar Arafah itu sudah maghrib. Keluar Arafah itu sudah maghrib. Dari zuhur sampai maghrib berdoa dan berzikir. Banyak sekali pemandangan yang seakan-akan bukan momen spesial. Sehingga kemudian ngobrol, dengerin musik lagi, ngopi-ngopi berkepanjangan. Bukan gak boleh ngopi dan bukan gak boleh tidur dan bukan gak boleh ngobrol, tetapi seakan-akan ini bukan momen spesial. Padahal al-hajju Arafah, haji itu ya Arafah. Pemandangannya banyak sekali yang tidak menunjukkan khidmah beribadah. Ngobrol, ketawa-tawa. Ya bukan boleh ngobrol, bukan boleh ketawa, tetapi berkepanjangan waktu seperti itu. Ini wukuf di Arafah. Kalau kita berpikir begini, cara kita merenung. Sholat asarnya saja sudah dirapel di awal. Biar kita berdoa tidak tertabrak, tidak tertunda oleh asar. Biar kita berdoa dan berzikir tidak tertabrak oleh asar. Asar ya sudah dirapel di awal, sudah dijamak dengan zuhur. Dan biar sampai maghrib benar-benar kita berdoa dan berzikir. Maghribnya saja nggak sholat di situ, tapi maghribnya ditunda nanti di Musdalifah. Kan cara kita berpikir seperti itu. Sehingga kita kalau berangkat dengan ilmu, maka insya Allah benar-benar melaksanakan dengan penuh khidmat. Kemudian sampai di Musdalifah. Di Musdalifah kita di sana langsung sholat maghrib dan isya. Berarti jamak takhir. Sholat maghribnya di waktu isya. Kita jamak takhir. Apa ritual setelah itu? Tidur. Jadi ritual setelah itu adalah tidur. Lo nggak tahajud gini, nggak ada. Oh, nggak baca zikir ini, nggak ada. Ritualnya tidur. Tidur. Sampai kapan? Sampai subuh tidur. Kemudian begitu sudah subuh, sholat subuh, ya, qabliyah subuh tentunya, dan subuh
Kemudian ketika matahari sudah menguning, baru berangkat meninggalkan Musdalifah menuju Jumroh. Itu tanggal berapa? 10. Jadi pagi tanggal 10 menuju Jumroh. Nah, kok diperintahkan tidur? Iya, diperintahkan tidur. Tidur ya tidur. Jangan kemudian merasa lebih baik semalaman sholat, baca Quran, zikir. Enggak, diperintahkan tidur ya tidur. Kecuali barangkali nggak bisa tidur gitu ya. Karena kan di Musdalifah beraskan bumi, beratapan langit. Barangkali nggak bisa tidur gitu ya. Kalau di Mina masih ada tenda. Musdalifah nggak ada apa-apa. Paling ada karpet atau kita bawa gelaran gitu ya. Barangkali nggak bisa tidur, ya mengisi keadaan yang nggak bisa tidur, barangkali dikir-dikir atau sholat, ya itu karena memang nggak bisa tidur, mau ngapain itu ya. Tetapi kalau bisa tidur, tidur. Nabi SAW sampai di Musdalifah, sholat maghrib, langsung sholat maghrib, jamaah dengan Isya, kemudian beliau langsung tidur sampai subuh. Kemudian kita berangkat menuju Jumroh Aqobah. Ada 3 jumroh, jumroh ula, jumroh wusta, jumroh Aqobah. Nah, tanggal 10 ini dari Musdalifah kita menuju 1 jumroh saja, itu jumroh Aqobah. Kita di sana menyiapkan 7 kerikil, lempar Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3 sampai 7. Yang penting batunya jatuhnya di dalam sumur itu. Batunya dijatuh dalam sumur, gak harus kena tiangnya, yang penting jatuh di dalam sumur. Dan bacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, gak ada yang lainnya. Kalau diperhatikan banyak yang diajari zikirnya ini, enggak, Allahu Akbar saja. Jangan terlalu semangat. Bukan gak boleh semangat, tetapi maknanya sampai kemudian membikin sendiri. Sampai selesai 7 kali nggak ada doa, tidak disunahkan doa. Setelah lontar jumroh nggak ada diperintahkan doa, nggak ada disyariatkan doa. Doa itu di jumroh ula dan di jumroh wusta itu nanti di hari tasyrik. Nah, ini di tanggal 10 cuma 1 jumroh saja, yaitu jumroh Aqobah. Setelah melempar 7, ya setelah melempar 7 kali lemparan, nggak ada doa, nggak ada doa. Nah, sudah melontar jumroh. Setelah itu kita mencukur rambut, ya. Kita mencukur rambut, berarti sudah jumroh plus mencukur rambut, maka kita namanya tahallul awal. Sudah jumroh, sudah mencukur rambut, maka namanya tahallul awal. Yang diharamkan ketika ihram sudah tidak dilarang. Baju sudah diganti, ya, baju sudah diganti, sudah pakai minyak wangi. Tapi karena ini tahallul awal, yang belum boleh itu menyentuh istri, belum boleh. Ini masih tahallul awal, belum boleh menyentuh istri.
Setelah selesai lontar jumroh, kita mabit di Mina. Kita mabit di Mina. Jadi bermalam di Mina tanggal 11, 12, 13. Mabit di Mina, mabit di Mina, bermalam di Mina tanggal 11, 12, 13. Nah, selama mabit di Mina ini ada ritual apa? Ada ritual melontar jumroh, tapi tiga-tiganya, jumroh ula, wusta, akobah. Jadi kita berangkat dari tenda kita. Nah, ini yang banyak pelanggaran. Yang banyak pelanggaran itu termasuk di sini. Melontar jumroh, ula, wusta, akobah, ketentuannya ba'da zawali syams. Ketentuannya kalau sudah zuhur. Oh, sudah zuhur, lontar ula, berpindah ke wusta, berpindah ke akobah. Nanti kembali lagi ke Mina, bermabit tanggal 12-nya, besoknya nunggu zuhur. Jadi ketentuannya ba'da zawali syams. Ketentuannya kalau sudah masuk waktu zuhur, jumrah ula, lempar 7 kali Allahu Akbar 7 kali, pindah ke wusta, lempar kerikil 7 kali, pindah ke akobah, lempar kerikil 7 kali. Setelah zuhur, nanti tanggal 13-nya juga demikian. Sudah zuhur, jadi mesti sudah masuk zuhur. Tapi banyak sekali yang berangkatnya tengah malam, belum zuhur, tengah malam berangkat, jam 1 berangkat, lempar. Mereka bilang apa? Sepi, enak. Emang belum waktunya. Belum waktunya. Ada yang kemudian melaksanakannya jam 8 pagi, belum waktunya. Ada yang melaksanakan jam 9 pagi, belum waktunya. Nunggu zuhur. Nah, ini secara waktu yang wajib diperhatikan. Kemudian secara keutamaan, ya kalau dikatakan pelanggaran ya tidak. Tapi kalau kita melakukannya berarti kita melakukan yang utama. Ini ula, ya ini ula. Kita melemparnya dari sini. Lemparnya dari sini. Jadi Makkah berada di sebelah kanan, Mina berada di sebelah kiri. Dari sini. Kemudian nanti wusta kita berpindah ke sini. Nah, melemparnya begini dari sini. Yang kanan Mina, yang kiri Mekah. Pundak kita, maksudnya pundak kita kanan Mina, kiri Mekah. Akobah juga demikian. Jadi menghadap ke sini, des, berpindah ke sini, menghadapnya ke sini. Kemudian akobah. Nah, ini sisi keutamaan. Nah, tadi kita bahas doa. Doa itu setelah melempar jumrah ula dan jumrah wusta, itu doa. Doanya bagaimana? Kalau bisa berpanjang-panjang itu yang utama. Karena Nabi berdoa sekurang membaca surat Al-Baqarah. Berdoa setelah melontar jumrah ula, berdoa menghadap kiblat, berdoa. Nanti juga wusta menghadap kiblat, berdoa. Di akobah gak ada doa mutlak. Di akobah tidak ada doa. Yang diperintahkan berdoa itu di ula dan di wusta.
itu diperintahkan berdoa. Di Aqobah tidak ada. Di Aqobah tidak ada. Baik yang tanggal 10 cuma jumroh Aqobah saja, atau yang tanggal 11, 12, 13 yang 3 jumroh, yang namanya berdoa hanya di ula dan di wusta. Nanti kalau misalnya kita memberikan arahan kepada jamaah, loh Aqobah nggak ada doa, loh kok nggak berdoa, doa kok dilarang? Ya ini repot memang. Ilmu ngeyel, gitu ya, ilmu ngeyel. Berdoa itu di ula dan di wusta. Di Aqobah tidak berdoa. Nah, sudah selesai pelaksanaan mabit di Mina dengan ritual yang ba'da zuhurnya, lontar jumroh sudah selesai. Yang berikutnya kita akan tawaf. Maka kita berangkat dari Mina menuju Makkah, karena Ka'bah di Makkah, gitu ya. Karena Ka'bah di Makkah, kita tawaf. Namanya tawaf apa? Tawaf ifadah. Namanya tawaf ifadah. Ini rukun haji. Tetapi dalam keadaan apakah masih pakai baju ihram? Sudah tidak, karena tadi setelah lontar jumroh Aqobah yang tanggal 10, kemudian kita sudah mencukur, berarti kita sudah tahalul awal. Jadi pakai bajunya setelah itu sudah pakai baju bebas. Ketika kita lontar jumroh yang 3 tanggal 11, 12, 13 juga sudah pakai baju biasa. Posisinya sudah tidak memakai kain ihram, dan larangan-larangan sudah tidak ada kecuali menyentuh wanita yang belum boleh. Nah, sekarang tawaf persis seperti ketika umroh, persis seperti kita umroh yang pertama, persis. Kemudian dilanjutkan dengan sa'i, dilanjutkan dengan sa'i. Setelah ya sa'inya juga persis seperti umroh. Ketika sudah selesai sa'i, namanya sudah selesai dan sudah bertahalul atsani, tahalul yang kedua. Tahalul awal kalau sudah melaksanakan 2 dari 3, itu adalah tahalul awal. Kalau sudah melaksanakan 2 dari 3 baru tahalul awal. Tapi kalau sudah 3-3-nya sudah tahalul sempurna, tahalul sempurna. Yang pertama dikatakan tahlul awal soalnya baru 2, baru jumroh sama cukur, kan baru 2. Nah sekarang sudah 3-3-nya, sudah jumroh, lontar jumroh Aqobah, sudah cukur, dan sudah tawaf ifadah yang dilanjutkan sa'i itu. Berarti sudah 3-3-nya. Kalau sudah 3-3-nya, apa tadi? Jumroh Aqobah, kemudian cukur, ditambah dengan tawaf ifadah yang dilanjutkan sa'i, berarti sudah 3-3-nya. Namanya sudah tahalul tsani. Menyentuh istri sudah boleh. Menyewa hotel secara khusus hanya berdua sudah boleh. Ya, karena sudah tahalul tsani. Ya, sudah tahalul tsani. Apakah untuk menyentuh istri mesti cukur dulu? Kan tahalul cukur dulu. Nah ini yang keliru, sehingga terjadi sempat ribut gitu ya. Ada seorang jamaah dia sudah Aqobah, melempar jumroh Aqobah tanggal 10 itu, dan dia sudah cukur. Berarti berapa? 2, dan ditambah 1 lagi sudah tawaf ifadah, berarti sudah berapa? Sudah 3, berarti posisinya sudah tahalul tsani. Kemudian dia sama istrinya nyewa hotel. Orang-orang ribut, loh kok ente nyentuh istri belum cukur? Apa mesti cukur? Tahalul ya cukur. Jadi pengertian orang tahalul itu cukur, bukan tahalul cukur. Tahalul itu ada ula, ada tsani. Ada tahalul awal dan tahalul tsani. Tahalul awal kalau baru melaksanakan 2 dari 3. Kalau tahalul tsani kalau sudah
tiga-tiganya gitu. Nah, sudah selesai dari pelaksanaan tawaf ifadah yang dilanjutkan dengan sa'i, sudah selesai, tinggal nunggu kapan pulang. Tinggal nunggu kapan pulang. Kan ada jadwal yang kita tahu. Nabi SAW bersabda, jadikanlah keberadaan terakhirmu adalah di Baitullah. Jadikanlah keberadaanmu yang terakhir itu di Baitullah. Artinya sebelum pulang kita tawaf. Namanya tawaf apa? Wada. Setelah tawaf wada kita pulang. Kalau masih bermalam di Mekah, jangan tawaf wada dulu. Karena tawaf wada dilakukan ketika kita mau pulang. Jadi kalau tahu persis masih bermalam di Mekah, belum mau pulang, kok tawaf wada dulu, pelanggaran. Dan Syekh bin Baz melangi, dan Syekh bin Baz mengatakan rahimahullah ta'ala, ulangi itu tawaf wadanya. Wong belum mau pulang masih bermalam di Mekah kok tawaf wada. Ini terjadi pelanggaran banyak. Kita sampaikan, lo kok sudah tawaf wada, masih 3 malam di sini. Ya nggak apa-apa, paling enggak itu 3 malam. Ya ilmu dari mana? Ini kan ilmu ngeyel. Jadi masih 3 malam lagi, tapi tawaf wada. Kemudian ada orang bilang, saya nggak ke Ka'bah lagi. Kenapa? Sudah tawaf wada. Loh, masih berapa malam? Masih 2 malam. Tapi kan sudah tawaf wada. Jadi nggak ke Masjidil Haram lagi. Masih 2 malam. Kemudian ada yang belum melaksanakan tawaf wada. Kita berkesempatan menyampaikan, jangan tawaf wada dulu. Masih ada 1 malam. Udahlah tawaf wada aja dulu. Jadi udahlah. Wis pokoknya embuh gitu ya. Udahlah. Ya repot memang. Banyak pelanggaran-pelanggaran tidak sesuai dengan ketentuan yang semestinya. Nah, kapan check out hotelnya kan bisa diketahui dan kita bisa perkirakan. Misalnya check out hotel jam 12 siang, kita berangkat ke Masjidil Haram butuh berapa waktu, pulangnya butuh berapa waktu, kemas yang tidak akhirnya terburu-buru, tidak mepet, butuh berapa waktu, kan bisa diperkirakan. Kalau setelah tawaf wada ternyata ada kendala sehingga tertunda pulangnya, itu berarti ada uzur. Setelah tawaf wada kemudian harus makan dulu, ya nggak apa-apa, itu kan durasi yang tidak panjang, sedikit itu ditolerir. Tapi kalau masih bermalam, masih ada kegiatan-kegiatan di situ, jangan tawaf wada dulu. Tawaf wada sudah selesai, maka sudah selesai, boleh pulang. Nah, jadi demikian melaksanakan haji tawatu. Kapan hadiyunya? Karena orang haji tamatu itu mesti ada hadiyu, menyembelih. Apakah menyembelih ini denda? Menyembelih di sini bukan denda. Loh, terus apa? Hadiyu itu ungkapan syukur, ungkapan bersyukur. Karena hajinya tamatu artinya apa sih? Bersenang-senang. Jadi sudah selesai umroh, kemudian bertahalul, gak ada larangan apa-apa. Berapa hari nunggu 8 Dzulhijjah. Nah, jadi karena bersenang-senang, tidak ada larangan apapun, ya bentuk kesyukurannya, begitu makna hadiyu. Bentuk kesyukurannya menyembelih tanggal 10 Dzulhijjah itu. 10 Dzulhijjah itu. Yang terbaik mencukurnya ya setelah kita lontar Jumroh Aqobah tanggal 10, kemudian hadiyu sudah disembelih, baru kita mencukur. Itu yang lebih utama. Mencukurnya nunggu hadiyu.
mencukurnya nunggu hadyu. Tetapi kalau misalnya belum disembelih ya nggak apa-apa. Sudah jumroh akobah kita cukur dulu, hadyu belum disembelih nggak apa-apa. Tapi yang utama hadyu disembelih dulu, kambing kita disembelih dulu, baru kita mencukur. Nah, mungkin sekarang untuk sharing-sharing, semoga sudah tergambar haji itu seperti itu. Ya, kita menyampaikan haji tamatu. Nanti kalau kiron lain lagi. Tadi kan tamatu. Bedanya dengan kiron bagaimana? Kiron begini. Pertama datangkan umroh. Kemudian sampai selesai tawaf, sa'i selesai. Itu posisinya bertahan dengan kondisi ihram sampai pelaksanaan haji. Berarti tawaf selesai, dilanjut sa'i sudah selesai, nggak tahallul. Jadi masih memakai baju ihram dan larangan-larangan ihram masih berlaku sampai datang haji, sampai tanggal 8 Dzulhijjah sampai selesai. Berarti memakai baju ihramnya berkepan jangan. Biasanya orang Indonesia nggak betah. Uang haji tamatu saja kan umroh dulu, kemudian umroh selesai, tahallul, tanggal 8 baru memakai baju ihram. Kalau yang wanita nggak ada masalah, yang dibahas laki-laki. Tanggal 8, 9, 10, 3 hari memakai baju ihram. Itu sebagian nggak betah. Nggak boleh tuh pakai celana dalam toh gitu ya. Karena kan cuma bawah sama atas 2 helai. Nggak boleh tuh, ya nggak boleh. Sampai kapan? 3 hari lah, lama ya gitu ya. Apalagi kemudian haji kiron. Haji kiron setelah umroh nunggu 8 Dzulhijjah, katakan nunggu sepekan atau lebih, maka berkepanjangan ya. Kalau tamatu tidak. Setelah umroh boleh tahallul sampai datangnya tanggal 8 Dzulhijjah baru mulai ihram lagi. Nah, ini yang berangkat dari Madinah. Karena kita ke Madinah dulu. Nah, kita bicara konteks Indonesia. Gelombang kedua itu sudah mendekati ke 8 Dzulhijjah atau sudah mendekati hari memulai haji. Sehingga diatur oleh pemerintah tidak ke Madinah dulu, tapi langsung ke Mekah. Langsung ke Mekah. Karena langsung ke Mekah, ketentuannya gak boleh ada orang berumroh, berhaji masuk Mekah dengan tidak berihram dari mikot yang ditentukan. Satu dunia sudah Nabi tentukan mikotnya. Yang dari arah sini mikotnya Qor'ul Manazil. Jadi jangan sampai melewati Qor'ul Manazil masuk Mekah belum ihram. Yang dari arah sini akan melewati Yalamlam. Jadi jangan sampai masuk Mekah dengan Yalamlam dilewati belum mengambil mikot, tidak berihram dari situ. Kemudian yang di sini Juhfah, yang di sini Dzulhulaifah. Jadi sudah Nabi atur. Gak boleh masuk Makkah dalam keadaan belum berihram dari mikotnya. Nah, orang Indonesia dari arah Indonesia biasanya untuk masuk Makkah yang dilewati adalah Yalamlam. Maka ketika posisinya di Yalamlam, itulah kita niat, kita mulai berihram. Berarti di atas pesawat? Ya, berarti di atas pesawat. Gimana nanti pakai baju ihramnya? Kalau wanita kan gampang. Pakai baju ihramnya sejak di Surabaya. Mungkin yang pakaian bawah sudah 1 helai kain, yang atas masih pakai jaket kan gak apa-apa. Yang penting nanti diumumkan sekitar setengah jam lagi atau setengah jam kemudian akan memasuki Yalamlam bagi yang akan mengambil mikot. Untuk ihram bersiap-siap. Nah, kan bisa dilihat setengah jam kemudian. Nanti ketika sudah masuk Yalamlam, jaket dilepas langsung labbaika umrotan.
jaket dilepas labbaik umrotan. Jadi mesti dari sini pakai baju ihramnya dari Surabaya. Kalau masih pakai pakaian biasa, satu pesawat rebutan kamar mandi, nggak memungkinkan. Nah, kemudian terjadi pelanggaran, mikot dilewati dalam keadaan belum berihram. Terus di mana? Di Jeddah. Ini pelanggaran. Karena tidak boleh memasuki Mekah kecuali berihram mulai dari mikot yang ditentukan. Ini kan tujuannya mau langsung ke Mekah. Karena tujuannya langsung mau ke Mekah, maka mikot yang dilewati disitulah dia mulai berihram. Lain dengan gelombang yang pertama, kan belum langsung mau ke Mekah, bukan langsung ke Mekah, jadi perjalanannya tidak meniatkan ke Mekah, mau ke Madinah dulu, maka ngikuti penduduk Madinah. Lah ini gelombang kedua, ini memang sudah memaksudkan Mekah. Nah, karena sudah memaksudkan Mekah, maka tidak boleh masuk Mekah dalam keadaan melewati mikot dan tidak berihram, nggak boleh. Maka tentunya merupakan pelanggaran. Ya lam dilewati karena sesungguhnya disitulah mulai berihram. Kemudian di Jeddah sudah melewati mikot itu, dan Jeddah bukan tempat mikot. Untuk orang yang dari sini, ya dia lam bukan melewatinya baru mengambil mikot berihram di Jeddah, bukan. Nah, ini penting sekali untuk diketahui. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan, kita sharing-sharing. Ini Bapak dulu, gimana? Ya, jadi saya simak dari awal sampai terakhir itu, rumusnya itu pasti sesuai syariat. Namun yang sering kita lihat itu jamaah ini masih banyak yang sifatnya manasiknya itu belum matang. Kayak perang siap gitu, pokoknya berangkat haji gitu aja. Sehingga ketika wukuf itu, misalnya tawaf, ini tawaf apa yang dilakukan dan seperti itu. Kadang-kadang hanya ikut-ikutan tawaf. Kemudian kalau yang disampaikan tadi sesuai syariat dan keutamaan, tetapi di dalam kenyataannya, misalnya kalau masuk ke Arafah itu setelah Zuhur, di dalam prakteknya sangat sulit. Kadang-kadang satu hari sebelumnya, kayak terakhir kemarin itu, satu hari sebelum besok tanggal 9 itu sudah di drop ke mana? Arafah. Di dalam pelaksanaannya demikian, karena hampir banyaknya orang. Seperti yang di Mina, yang tarbiyah itu tidak bisa terlaksana karena ya kondisi. Tapi saya ingin menyarankan mungkin yang disampaikan Ustaz tadi itu betul-betul syariat dan sesuai dengan keutamaannya. Mungkin itu bisa dibuatkan butet kecil satu untuk mengganti sahih. Itu aja. Iya, para jamaah rahimakumullah, betul sekali di dalam lapangan kita misalnya sudah mengetahui ilmunya sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di lapangan itu suka-suka tergantung maktabnya. Maktab itu bahasa kita panitia. Nah, kloter berapa, maktabnya berapa saja. Nah, tergantung mereka. Kalau pas dapatnya maktabnya bagus, akan dijadwal sesuai dengan semestinya. Misalnya yang
lontar jumrohnya itu belum zuhur, ya. Ketika 11, 12, 13 Dzulhijjah melempar jumrohnya itu sebelum zuhur, itu bisa jadi bukan karena jamaahnya yang tidak tahu pelaksananya mesti sudah masuk zuhur, tapi jadwal yang dikasih oleh maktab. Mohon maaf, saya mau cerita tahadus bin nikmah. Sampai kepada kita jadwal melontar jumrohnya ditetapkan jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Allahu Akbar. Saya pegang dahi, ini belum waktunya. Kemudian saya menemui kepala rombongan, Ustaz, ini belum waktunya. Ya tapi ini sudah ditetapkan oleh maktab. Tapi belum waktunya Ustaz. Iya tapi sudah ditetapkan oleh maktab. Wah, itu saya sudah berazam. Kalau tidak berubah, saya akan keluar. Artinya akan melaksanakan secara sendirian, tidak bergabung. Tapi saya belum putus asa. Saya masih menemui lagi, Ustadz, travel ini bisa mengajukan ke maktab pindah jadwal. Bisa Ustadz. Kayaknya susah. Ini bisa Ustadz. Ini bisa. Jadi kita tunjukkan datanya. Mereka mengajukan. Karena travel ngerti sunnah, mengajukan, bisa dikasih. Mungkin masalah lobby Ustadz. Ya Ustadz coba. Alhamdulillah semoga berhasil. Kita berdoa. Semoga berhasil gitu. Sampai di dalam banyak kesempatan berdoa, ya Allah semoga sesuai dengan sunnah. Jadi akhirnya doanya seperti itu. Karena kita merasa sudah nunggunya lama, sekarang 30 tahun gitu kan. Saya daftar nunggunya 11 tahun. Wah sudah nunggunya lama, ninggalin keluarga dan yang lainnya, masa pelaksanaannya gak sesuai. Kita berdoa, kemudian mengajukan ke maktab, bisa diubah. Alhamdulillah. Awalnya dari jam 00 sampai jam 6 diubah pada zuhur. Alhamdulillah. Jadi gak jadi keluar, gak jadi tanazul, gak jadi memisahkan diri, jadi tetap bersama dengan rombongan. Ini contoh. Kemudian misalnya yang lainnya, ketika berada di Arafah, tadi keluarnya ketentuannya sudah apa? Maghrib baru keluar menuju Musdalifah. Itu memang tergantung maktabnya juga. Maghrib itu masih 2 jam lagi, maghrib jam 7, jam 5 bis sudah jemput. Keluar. Wah. Nah, ketika kita tahu jadwalnya nanti jam 5 sudah mulai penjemputan, maka dengan teman-teman yang sempat kita bicara, gak usah ngomong ke maktab, gak usah. Lu caranya gimana? Nah, kita nanya-nanya bahwasanya bis itu gak berhenti terus. Ya sudah, yang penting kalau misalnya dioprak-oprak, bahasa kita dioprak-oprak, ya kita ke belakang sampai maghrib baru kita naik bis itu. Udahlah gak usah ngomong maktab. Jadi masing-masing kita itu, masing-masing kita. Bener jam 5 itu bis sudah datang. Kemudian kepanitiaan mengarahkan kloter berapa gitu ya, atau ya kloter berapa agar segera naik bis sudah datang. Orang-orang yang kemudian sudah mengetahui ilmunya kan merasa tidak nyaman. Memang ini terpaksa. Kalau bahasa terpaksa kan terpaksa. Karena dipaksa oleh panitia. Hukum terpaksa ya terpaksa. Tetapi kalau memang kita bisa melakukannya secara maksimal, ya kita upayakan. Udah ke belakang, mau kemana, pokoknya nunggu maghrib itu. Karena bis juga masih banyak. Meskipun nanti bukan rombongannya. Yang terpenting kan tujuannya sama. Menuju mana? Musdalifah kan begitu. Sehingga orang-orang yang sudah siap dengan ilmu biasanya begitu. Ke belakang. Pokoknya nggak ngikut itu. Jadi suka-suka tergantung maktabnya juga gitu. Makanya bersyukurlah ada travel atau KBIH juga yang sudah sesuai sunnah. Itu jamaah itu nyaman sekali.
nggak kemudian mikir wah nanti khawatir nggak sesuai, nggak usah mikir karena dikondisikan oleh travelnya dari awal sampai selesai semuanya sesuai. Nah, monggo ini dulu nih. Tadi Pak Dar mau menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada titipan pertanyaan dari ibu-ibu yang ada di lantai 1. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, waktu di Musdalifah kita sholat maghrib dan isya, terus tidur. Pertanyaannya mencari kerikil kapan? Ya, satu-satu. Di Musdalifah mungkin saya sebutkan penjelasan ulama dulu. Wadhkurullaha indal masy'aril haram. Berzikirlah kepada Allah indal masy'aril haram. Itu tafsirnya adalah ketika sampai artinya berzikirlah kepada Allah ketika di Masy'aril Haram. Itu tafsirnya adalah ritual sampai Muzdalifah, salat maghrib dan isya dengan jamak takhir tadi, kemudian tidur. Jadi maghribnya ditunda masuk ke isya sehingga jamak takhir, kemudian tidur. Kemudian nanti subuhnya di awal subuh salat, kemudian berzikir sampai warnanya kekuning-kuningan, baru berangkat menuju Jumroh Aqobah. Itu penjelasan tafsir wadhkuru indal masy'aril haram. Nah, kemudian ada pertanyaan, loh terus kapan ngumpulin kerikilnya kalau tidur? Tidak ada ketentuan ngambil kerikil di Musdalifah, nggak ada ketentuan. Nah, itu juga yang selama ini terjadi kekeliruan. Di Musdalifah itu ritualnya adalah ngambil kerikil. Apalagi ada yang mengatakan gak boleh, gak ngambil kerikil selain di Musdalifah. Itu keliru. Gak ada ketentuan ngambil kerikil di Musdalifah, gak ada ketentuan. Tapi bukan berarti tidak boleh ngambil kerikil di situ. Bukan berarti tidak boleh. Gak ada ketentuan. Intinya adalah ketika kita melontar jumroh, kita punya kerikil. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan Nabi SAW mendapatkan kerikil di sekitar jumroh. Jadi tidak ada ketentuan ngambil kerikil di Musdalifah. Ya kalau memang mau ngambil di situ ya silakan. Tetapi yang dimaksud menentukan sebagai suatu ketentuan ngambil kerikil di Musdalifah, maka itu keliru. Iya, keliru. Nah, okay. Waktu melempar jumroh apakah tidak memakai, mungkin ini maksudnya mengucapkan kalimat Bismillah? Allah alam ya, boleh enggak? Yang terbaik adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena itu yang diperintahkan ya. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah ada bacaan Bismillah Allahu Akbar? Saya belum ngecek ya, saya belum ngecek. Tetapi yang saya ketahui tuntunannya adalah setiap kali lemparan membaca Allahu Akbar. Ini yang sudah pasti kita ketahui. Ini yang sudah pasti kita ketahui dari riwayat yang sudah kita lihat. Tapi kemudian Bismillah Allahu Akbar saya belum tahu, nggak berani menjawab. Okay. Yang ketiga, waktu melempar jumroh Aqobah tanggal 10 Dzulhijjah, kapan jam berapa? Melontar Jumroh Aqobah yang tanggal 10 Dzulhijjah itu berbeda dengan melontar di hari tasyrik. Melontar di hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 waktunya itu ba'da zawal, setelah zuhur. Tapi melontar Jumroh Aqobah itu dari pagi. Yang tanggal 10 maksudnya. Melontar Jumroh Aqobah yang tanggal 10 itu dari pagi. Karena kita bertolak dari Musdalifah, keluar dari Musdalifah itu kapan? Setelah sholat subuh menguning, kemudian keluar menuju
jumroh itu pagi, pelaksanaannya pagi. Nah, itu tanggal 10 memang pagi, tetapi tanggal 11, 12, 13 ketentuannya ba'da zawal, setelah zuhur. Nggih. Sudah selesai? Nah, Bapak, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Madinah itu kan ada Masjid Nabawi. Di sekitar itu geser yang atas. Ini. Oke. Ya. Di Madinah itu kan ada Masjid Nabawi. Di sekitar itu kan ada kuburan Nabi Muhammad SAW. Di sekitar itu kita diwajibkan untuk sholat sunnah, dan banyak kaum muslimin yang membaca Al-Quran di sekitar makam atau di sekitar kuburan Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya pertama, kalau di Indonesia ada masjid yang di dalamnya itu atau di sekitar itu ada kuburan, apa kita boleh sholat di masjid itu? Yang kedua, banyak saudara-saudara kita di Indonesia itu kan banyak yang membaca Al-Quran di kuburan, atau itu disyariatkan atau boleh kita membaca Al-Quran di kuburan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam 3 kesempatan. Yang pertama ketika masih sehat, ya. Yang pertama ketika masih sehat, agar jangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang kedua, 3 hari sebelum wafatnya, agar jangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang ketiga, sesaat sebelum meninggal dunia, dalam keadaan beliau berselimut, kemudian beliau buka wajahnya, beliau bersabda, la'anallahu liyahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabinya sebagai masjid. Jadi 3 kesempatan Nabi mewanti-wanti agar kuburan tidak dijadikan sebagai masjid. Apa pengertian kuburan dijadikan sebagai masjid? Masjid pengertiannya 2. Yang pertama adalah bangunan yang disebut masjid. Ini Masjid Al-Burhan, namanya masjid. Masjid Thaibah, Masjid Al-Amin, namanya masjid. Dan masjid-masjid manapun yang ada itu namanya masjid. Pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, masjid itu artinya ibadah. Jadi kuburan tidak digunakan untuk ibadah apapun. Ibadah yang ada di kuburan namanya ziarah kubur. Dan ziarah kubur Nabi sudah ajari tata caranya. Selebihnya tidak ada. Ini sudah jelas. Nah, jadi kalau kita sholat dan bangunan yang namanya masjid itu menyatu dengan kuburan, maka kita nggak boleh sholat di situ. Ini Masjid Al-Burhan, ada kuburannya apa enggak? Enggak ada, maka kita sholat di dalamnya. Kemudian kita bepergian, mau sholat di masjid, loh kok ada kuburannya? Kuburannya menyatu dengan masjid, jangan sholat di situ. Enggak boleh, enggak boleh. Nah, atau masjid dalam pengertian ibadah. Kita datang ke kuburan, mestinya kan ziarah kubur saja. Assalamualaikum ahlat diyar minal muslimina wal mu'minin fa inna insyaallah bikum lahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Dan kita mendoakan ampunan, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madghalahum wa ghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqihim minal khataaya kama yunaqqa sabul abyadu minad danas
wabdilhum daran khairan min darihim ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wadkhilhumul jannata wa qihim min fitnatil qabr adzabin nar. Dan doa-doa yang Nabi sudah ajarkan, atau dengan doa dari bahasa kita, intinya memohonan ampun untuk penghuni kubur agar dimasukkan ke surga, dihindarkan dari neraka, dihindarkan dari azab kubur dan yang lain-lainnya. Maknanya adalah itu, boleh dengan bahasa Indonesia. Setelah selesai pulang. Itu yang diajarkan di kuburan, hanya satu ritual yang namanya ziarah kubur dengan tata cara yang sudah diajarkan. Boleh nggak baca Quran di kuburan? Namanya menjadikan kuburan sebagai masjid. Boleh nggak sholat di kuburan? Namanya menjadikan kuburan sebagai masjid. Boleh nggak zikir di kuburan? Namanya menjadikan kuburan sebagai masjid. Nabi SAW bersabda, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Apa maksudnya? Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Satu riwayat. Riwayat yang lainnya beliau bersabda, rumah gunakan untuk baca Al-Quran. Rumah sebaik-baiknya sholat sunnah itu dikerjakan di rumah. Dan yang lain-lainnya yang memerintahkan agar rumah dibacain Al-Quran. Bacailah bacalah surat Al-Baqarah karena setan lari dari rumah yang baca Al-Baqarah. Nabi dan yang lain-lainnya. Intinya rumah digunakan untuk baca Al-Quran, rumah digunakan untuk sholat. Riwayat yang pertama tadi, jangan jadikan rumah seperti kuburan. Artinya rumah dan kuburan sesuatu yang berbeda. Rumah dan kuburan sesuatu yang berbeda. Kalau rumah digunakan untuk sholat, bahkan sholat yang paling afdol, sholat sunnah adalah di rumah, baca Al-Quran. Kuburan gak demikian, gak ada apa-apa kuburan itu. Ibadah di sana namanya ziarah kubur saja. Baik, sekarang yang berikutnya. Tapi kan kenyataannya Masjid Nabawi ada kuburannya, misalnya begitu ya. Tapi kan kenyataannya Masjid Nabawi ada kuburannya. Kok di sana orang sholat? Kok di sana orang baca Al-Quran di situ? Jawabannya adalah Nabi menyampaikan, dan yang disampaikan Nabi bukan dari dirinya, tapi berdasarkan wahyu. Jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Ketika Nabi SAW wafat, enggak ada Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali melakukan pelebaran masjid dengan mencaplok rumah Nabi. Tepatnya rumahnya Aisyah. Karena di samping masjid itu istri-istri Nabi, rumahnya ada 9 bilik. Ada 9 bilik. Nah, Nabi wafat di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Para khulafaur rasyidin tidak ada yang mencaplok. Maksudnya melakukan pelebaran masjid dengan memakan rumah yang Nabi ada di dalamnya. Terjadi kapan? Terjadi pada khalifah-khalifah yang berikutnya. Dan ketika khalifah ini akan melebarkan Masjid Nabawi dengan memasukkan rumah Aisyah, banyak diingkari, banyak yang mengingkari, tetapi dia tetap melakukan pelebaran ke sana. Jadilah pelebaran Masjid Nabawi mengenai rumahnya Aisyah. Apa yang dilakukan itu sudah terjadi pelanggaran, ya, pelanggaran. Apa yang dilakukan ketika terjadi pelanggaran syariat seperti itu? Apakah kuburan Nabi dipindah? Oh, melanggar syariat lagi. Karena Nabi dimakamkan di mana beliau wafat. Itu Nabi bersabda, yang namanya Nabi seluruhnya dimakamkan di mana wafat. Wafatnya di situ, dimakamkan di situ. Maka tidak mungkin dipindah. Terus bagaimana? Yang memungkinkan adalah dipisahkan dengan dibikinkan dinding. Dan Syekh Utsaimin menjelaskan di situ ada 3 lapis dinding. Di situ ada 3 lapis dinding dari makam Nabi. Sehingga dia bukan area masjid. Sehingga tidak dikatakan kuburan Nabi ada di dalam
masjid. Karena ini yang paling bisa dilakukan. Terjadi pelanggaran seperti itu. Pertanyaannya, berbicara masalah syariat, mengikuti ketentuan Nabi di mana kuburan tidak boleh dijadikan sebagai masjid, atau mengikuti khalifah yang berbuat kesalahan, mana yang diikuti? Yang diikuti adalah ketentuan Nabi. Nah, khalifah yang berbuat kesalahan yang sudah ditegur tidak mau, maka yang paling bisa dilakukan bukan memindah kuburan Nabi, tetapi dibikinkan dinding batasan, dan Syekh Utsaimin menjelaskan di situ ada 3 dinding yang membatasi. Nah, jadi tidak benar kalau dikatakan dari awal kuburan Nabi dengan masjid sesuatu yang menyatu, tetapi terjadi kesalahan, dan itu yang paling bisa dilakukan, itu maksimal. Makanya kemudian pemerintah Arab Saudi, mereka ada askar-askar yang menjaga biar orang di situ tidak berbuat lebih, yang akhirnya terjadi pelanggaran. Lewat kuburan Nabi, sudah lewat. Kenapa askarnya bisa bilang lewat? Sudah lewat. Haji sudah. Kenapa bisa bilang begitu? Soalnya kebanyakan orang Indonesia. Itu ya. Sampai askarnya itu menghafal sudah lewat gitu ya. Nah, kemudian dikatakan tadi dianjurkan membaca Al-Quran di situ, di dekat kuburan Nabi, dianjurkan sholat di situ, tidak ada. Malah Nabi bersabda, jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Nah, insya Allah sudah jelas lagi. Sudah cukup ini saja, semoga bermanfaat. Yang pengen kita harapkan dari kajian ini adalah pelaksanaan haji. Kalau yang sudah, ya berarti merefresh ya, atau mereview sehingga tambah kuat dan bisa menyampaikan kepada yang lainnya. Yang belum berangkat, semoga paling nggak sudah tergambar haji seperti itu, dan nanti benar-benar pelaksanaannya dengan ilmu dan dengan persiapan. Yang sudah berangkat semoga berangkat lagi, amin. Kemudian nanti lebih maksimal lagi. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.